Ramadan itu dianjurkan sedekah sedikit apapun yang kita miliki. Oh, kamu gak punya duit, ya udah, punyanya apa? Air. Ambilin air temannya. Oh, kamu punya permen, kasih permen satu. Sedekah di bulan Ramadan. Kalau sedekah satu di hari-hari biasa itu ila sab'imi'ati di'fin, pahalanya sampai 700 hari-hari biasa, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar. Makanya curi perhatian. Kanjeng Nabi itu dalam hadis kana ajwadun nasi, Kanjeng Nabi itu paling lomannya manusia. Jadi gak ada yang loman seperti lomannya Kanjeng Nabi. Gak ada. Tapi Kanjeng Nabi itu lebih-lebih di bulan Ramadan. Wa kana ajwadu min rihil mursalah. Kanjeng Nabi lebih loman daripada angin yang bertebus, yang berhembus. Kira-kira Ustaz Habib nanya, siapa di antara kita hari ini, detik ini yang gak kena kipas ini? Enak kan kipas kan? Apalagi pergi ke udara segar di luar, siapa yang gak menghirup udara? Semuanya menghirup udara kan? Itu Kanjeng Nabi lebih loman, lebih murah hati daripada angin yang berhembus untuk menyapa, untuk memberikan kesegaran kepada setiap manusia. Kanjeng Nabi lebih loman. Ada juga Sarafid ingin menceritakan sebuah orang soleh sekitar 500 tahun yang lalu yang wafat, namanya Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf, keturunan Kanjeng Nabi dari Sayyidina Husain. Imam Abu Bakar As-Sakran ini nanti anaknya itu yang punya Rotib As-Sakran, Wirdus Sakran. Kenapa dijuluki As-Sakran? Habib Abu Bakar As-Sakran ini dijuluki As-Sakran karena mabuk. Mabuknya bukan karena miras, mabuknya bukan karena obat-obatan, mabuknya bukan karena minum alkohol, tapi mabuknya karena kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasul. As-Sakran, mabuk. Namanya Abu Bakar, Imam Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Jadi ayahnya itu adalah pertama dari golongan habaib yang dijuluki As-Segaf. Imam As-Sakran ini saking lomannya, padahal udah gak punya duit, misalkan nih hari ini gak punya duit, tapi di saking lomannya Allah memberikan karomah, memberikan keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Apa istimewanya? Karomahnya ini dalam kitab Jami' Karomatil Aulia karya Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 436. Apa? Di antaranya keistimewaannya beliau, annahu kana yut'imul fuqara wal masakin fil bariyati al-hubza al-har. Habib atau Imam Abu Bakar As-Sakran ini bin Abdurrahman As-Segaf memiliki keistimewaan setiap harinya menginfakkan hartanya kepada fuqara, fakir miskin. Tapi anehnya, setiap mau mensedekahkan roti atau makanan, makanannya ini panas terus. Jadi makanan baru dimasak. Kapan masaknya, kapan godoknya, kapan bikin rotinya, gak ada yang tahu. Tiba-tiba ngeluarin dari sakunya, ini roti hangat dimakan, ini makanan gandum dimakan, masih hangat, masih panas. Keluar dari sakunya.
Bahkan suatu ketika ada dua orang laki-laki ziarah ke kota Tarim. Tarim ini salah satu kota dari kota Yaman. Ke kota Tarim untuk ziarah kepada Al-Imam Abu Bakar As-Sakran ini. Untuk ziarah. Setelah ziarah, apa ya? Yang ziarah, yang berkunjung, yang sowan ke dalam Imam Abu Bakar As-Sakran ini dalam hatinya keinginan pengen makan daging dan gandum. Kalau sekarang roti yang panas. Karena waktu itu Imam Abu Bakar As-Sakran selain terkenal wali, beliau juga terkenal lomannya. Apapun yang diinginkan masyarakat pasti ada di dekat, pasti ada langsung disajikan sama beliau. Nah, dalam hati dua tamunya Al-Imam Abu Bakar As-Sakran ini terlintas dalam hati, ya Allah, saya ini pengen daging, makan daging dan makan gandum atau roti yang panas. Akhirnya apa? Tamu itu dipersilahkan masuk, duduk santai. Tak lama Al-Imam Abu Bakar As-Sakran masuk ke kamarnya, tiba-tiba keluar dengan membawa daging panas dan roti panas, gandum panas. Ini diantara keistimewaan daripada Al-Imam Abu Bakar As-Sakran. Ini wali semua. Ayahnya wali, namanya Abdurrahman As-Segaf. Punya anak laki-laki banyak, wali semua. Namanya Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Yang kita ceritakan barusan. Punya anak namanya Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf, wali juga. Banyak, semuanya wali semua. Punya cucu wali dan punya cicit wali juga. Tak ceritakan salah satunya. Punya cucu Imam Abdurrahman punya anak, salah satu yang kita ceritakan Abu Bakar As-Sakran. Imam Abu Bakar As-Sakran punya anak namanya Ali. Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Ini wali juga, wali besar. Kita ngambil cerita yang paling lah, cicitnya. Cicitnya namanya Abdullah Al-Idrus. Ini Habib yang pertama, julukan Al-Idrus. Ini nasabnya ke Imam Abdullah Al-Idrus. Imam Abdullah Al-Idrus. Imam Abdullah Al-Idrus ini punya istri sepupunya sendiri. Jadi Imam Abdurrahman As-Segaf ini punya anak namanya Umar. Namanya Umar Al-Muhdar. Imam Umar Al-Muhdar ini punya anak namanya Aisyah, Hubabah Aisyah. Ini dinikahkan dengan Abdullah Al-Idrus. Nikah, tiba-tiba istrinya wafat. Tak lama berselang tahun, wafat istrinya. Istrinya wafat, istrinya juga wali. Istrinya wafat, saking cintanya Al-Imam Abdullah Al-Idrus bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran ini kepada siapa? Kepada istrinya. Istrinya ketika wafat dibangunkan. Bojoku, sayangku, cintaku, bangun, jangan wafat. Waduh, bangun lagi istrinya. Coba. Jadi nasabnya Imam Abdullah Al-Idrus ini Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Istrinya Aisyah bin Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf, sepupu. Jadi Abdullah Al-Idrus ini saudaranya Al-Imam Ali As-Sakran. Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Ini wali. Cucunya wali. Cicitnya juga wali. Siapa cicitnya? Di antaranya banyak. Imam Abdurrahman Al-Idrus, Imam Abdullah Al-Idrus ini punya anak laki-laki. Banyak. Di antaranya ada namanya Syekh, ada namanya Husain, ada namanya Abi Bakar juga. Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tapi julukannya Al-Adni. Karena nanti hijrah dan tinggal di kota Aden. Aden itu salah satu kota di kota Yaman. Imam Abu Bakar Adni ini wali, cicitnya.
Jadi Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman As-Saggar. Jadi ketika nikah Abdullah al-Idrus dan Hubabah Aisyah ini punya anak Abu Bakar. Kita ngambil cerita yang Abu Bakar. Wali juga. Wali kutub, bukan wali kelas-kelas desa, kelas kabupaten, kelas kota, kelas apa? Kelas provinsi bukan. Apalagi preman kelas kakap. Enggak. Wali di atasnya ini, wali kutub semua. Salah satu contohnya Imam Abu Bakar Al-Adni ini bin Abdullah Al-Idrus ini izin sama ayahnya. Ayah, saya izin mau pamitan dakwah ke kota Aden. Setelah singkat cerita, sama penduduk kota Aden, Al-Imam Abu Bakar Al-Adni ini dilarang masuk. Katanya kamu walad Abdullah, kamu putranya imam wali besar di kota Tarim, namanya Al-Imam Abdullah Al-Idrus. Cucunya Abdurrahman As-Saggar. Kalau gitu kamu gak boleh masuk ke kota Aden kecuali kamu Al-Imam Abu Bakar Al-Adni menurunkan air hujan susu dari langit. Tantangannya loh, coba. Tantangan dakwahnya. Apa kata Imam Abu Bakar Al-Adni? Tawassul. Nah ini Imam Abu Bakar Al-Adni bertawassul bukan dengan dirinya, walaupun dirinya itu orang soleh, beliau orang soleh, tapi bertawassul dengan ayahnya yang orang soleh. Jadi kita ini dianjurkan tawassul, nah, minta pertolongan, nyambung Fatihah, nyambung bacaan agar wali tersebut, orang soleh tersebut memintakan apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Bukan kita minta sama kuburan, bukan kita ziarah orang soleh sana, ziarah wali sana, bukan kita minta sama orang soleh tersebut atau wali tersebut, enggak. Tapi minta dengan wasilah wali tersebut hajat kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah Imam Abu Bakar Al-Adni ini juga sama begitu. Apa tawasulnya? Ya sama imtir laban. Walad Abdullah dakhal Aden. Doanya begitu. Ya sama imtir laban. Walad Abdullah dakhal Aden. Nah, tak ulang lagi biar kalian hafal. Ya sama imtir walad Abdullah dakhal Aden. Fil madhi dakhal Aden, tapi saya matikan dakhal Aden. Ya sama imtir laban walad Abdullah dakhal Aden. Ya sama wahai langit turunlah hujan. Ya sama imtir laban turunlah hujan susu. Walad Abdullah dakhal Aden, anaknya Abdullah Al-Idrus yang namanya Abu Bakar ini yang mau masuk kota Aden, mau masuk ke kota Aden. Seketika itu juga Allah menurunkan air hujan susu. Mudah-mudahan dapat barokahnya semua. Amin. Allahumma amin. Kata para ulama, di antara ulama yang kalau kita tawassuli cepat kabul hajatnya adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Adni dan kakeknya yang namanya Abu Bakar As-Sakran. Imam Abu Bakar Al-Adni ini biasanya kami pribadi itu biasanya kalau ada acara gede-gede, acara apa gitu, biar hujannya gak menimpa daerah tersebut, tawassul sama beliau. Salah satunya. Jadi ada beberapa ulama orang soleh, walinya Allah, ada 5 apa 6 itu yang biasa kami tawassuli, namanya Abu Bakar semua. Di antaranya ini beliau Abu Bakar Al-Adni. Di antaranya. Bukan hujannya ditunda, tapi minta sama Allah, ya Allah, hujannya jangan di sini dulu, pindah daerah dulu, pindah lagi. Tapi biasanya kalau pengalaman kami pribadi itu pengalaman saya pribadi itu biasanya kalau sudah minta kayak gitu, biasanya keesokan harinya atau 2 harinya di daerah tersebut yang diminta pindah hujannya, nanti hujannya di daerah tersebut yang ditunda hujannya akan hujan double. Maksudnya apa? Deras banget ketika turun hujan. Begitu.
Ini mudah-mudahan barokah semuanya ya. Istiqomah, jadi loman kali ya. Istiqomah ngasih gitu. Ya Allah begitu, ngasih permen apa sama teman-teman, ngasih ambilin air, ngambilin nasi dan begitu. Enggak apa-apa. Kemudian apalagi bulan Ramadan. Oh, kalau bulan Ramadan ini kalau kalian tinggal di ibu kota Indonesia di Jakarta, wah. Kalian itu. Jadi orang yang aslinya pelit itu jadi loman. Iya, kalau tak lihat-lihat itu. Kenapa? Hampir di tiap jalan itu orang-orang bagiin iftar, takjil. Takjil itu sebenarnya artinya menyegerakan, tapi karena di Indonesia menjadi istilah, takjil itu kayak kalau takjil Indonesia bayangannya udah cola, cola terus apa lagi es, ya es buah macam-macam. Itu takjil kalau orang Indonesia. Tapi Indonesia kan kalau kalian belajar bahasa Arab, takjil itu menjegerakan puasa maksudnya. Tapi Indonesia sudah lumrah jadi takjil, ayo ini takjil. Orang semua itu sekarang di pertigaan sana, pertigaan sini itu menyediakan buka puasa di masjid sana, masjid sini untuk sebagai bukti menyambut bulan Ramadan, memeriahkan bulan Ramadan dan juga bukti kelomanan. Nah, semampu kalian sedekah. Duit 1.000 beli kerupuk, makan bareng-bareng. Beli 2.000 beli kerupuk setiap hari. 2.000 kan remeh. Buat buka saya tak sedekah sekarang lah. 2.000 beli kerupuk, makan bareng-bareng nanti buat buka puasa. Wah, enak kan? Loman. Jadi beliau begitu. Jadi di antara istimewanya Al-Imam Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf ini, beliau bisa memberikan roti yang panas tanpa dimasak. Begitu. Mudah-mudahan barokah.